Jebret Tim, kalau hari Rabu biasanya ada 3 pandit di sini. Nah, hari Rabu ini ada Nesa ya nyempil di sini. Tapi kalau kalian lebih suka mana nih? 3-3-nya batangan semua apa ada gue? Karena biasanya tuh Jebret Tim tuh pada nanya, Nesa ngapain sih diem aja? Biasa Jebret Tim. Kalau pelatih tuh emang mantau aja dari pinggir. Ya. Tapi hari ini gue hadir karena gue mau menghibur Panji yang lagi dilema sepertinya sama tim kesayangan MU. Gimana nggak Nes? Karena MU ini lagi banyak problematika rumah tangganya ya, nggak internalnya maksudnya ya. Karena MU juga kemarin baru memutuskan melepas atau bercerai dengan Mason Greenwood karena kasus itunya ya, kekerasan dengan pacarnya yang sekarang sudah punya anak itu. Dan sekarang sementara MU masih membutuhkan kayaknya suntikan di lini depan yang kelihatannya masih melempem sekali. Nah kalau sekarang banyak juga belakangan timbul soal pro dan kontra, bahkan protes-protes setelah mungkin beberapa bulan kemarin nggak ada yang ribut, tapi baru setelah menjelang keputusan ini mulai ada tuh aktivis-aktivis wanita mengkritik kok MU begitu butuh waktu lama bahkan sampai consider seorang Greenwood untuk comeback. Lo melihat tadi gimana di? Buat gua seperti yang gua katakan berkali-kali, ini udah lagi bukan soal sepak bola. Iya. Lebih dari itu, ini udah soal kemanusiaan, dan gue jujur kecewa dengan sikap MU butuh segitu waktu lama untuk declare bahwa itu pun di surat pengumumannya bahwa Greenwood-nya kan yang mengundurkan diri dari MU gitu, bahwa MU mengikuti keputusan dari Greenwood, menghormati keputusan dari Greenwood. Buat gue begitu ada kasus seperti ini, ada korban, ada barang bukti baik berupa tulisan dan juga audio, MU harusnya udah dengan langsung oke, he's not longer with us anymore gitu, karena kasusnya pun kan sekarang bukan dia bebas dari dugaan, tapi kasusnya di-drop. Kasusnya bukan berhenti dan Greenwood menang. Karena gitu. Penggugatnya menarik diri. Menarik diri dengan alasan apapun cukup, itu, gitu kan, dengan alasan apapun itu, mungkin dalam tekanan atau apa. Karena gue yakin baik si korban dan juga Greenwood, duitnya lebih gede si Greenwood untuk dia mungkin nanti memberikan tekanan berlebih kepada si korban. Cuman buat gue ini langkah tepat bagi MU, to be fair langkah tepat, cuman terlalu lama bagi MU untuk memutuskan sampai dia harus diberhentikan dari MU, karena ini udah bukan lagi soal sepak bola. Dan gue membayangkan kalau ini kejadian sama keluarga gue, teman-teman gue, atau keluarga dari teman-teman gue, tentu buat gue dia udah bukan lagi soal sepak bola. Jadi buat gue dia seorang kriminal, dan siapapun klub yang merekrutnya di kemudian hari, buat gue dia nggak memikirkan itu lagi. Buat gue sangat menyayangkan kejadian ini. Dan dari decision yang diumumkan sama MU, coach, kok gue belum melihat, maksudnya emang udah official kontraknya diputus gitu. Setahu gue ini kan baru verbal doang, belum ada kontrak putus gitu. Menurut gue kontrak diputus ini. Ini pasti diputus ya? Karena setahu gue MU katanya masih akan membantu juga dia kan? Untuk mencari klub dan lain-lain. Iya, itu kan bisa informal. Iya. I mean, nggak gini, gue setuju dengan apa yang Aldi bilang, tapi kita juga harus lihat dari beberapa sisi. Oke. MU ini juga kalah. Nggak ada menangnya untuk MU. Mereka kehilangan sponsor, mundur, mereka image-nya di dunia. Jadi pasti ini ada pro and kontra di antara fans MU di dunia. Pasti ada yang bilang kasih dia kesempatan, pasti ada yang bilang. Jadi kalau MU dibilang lama, dan memang lama, setuju. Ada alasan apa di belakang itu? Kalau gue ngelihatnya, Greenwood ini one of the best winger secara bakat ya, dan dia dari akademi gratis. Mungkin ada pertimbangan kalau kita pakai dia setahun baru kita offload, value-nya kita bisa dapat duit lagi dari sisi marketingnya lah. Mungkin itu adalah kenapa keputusan jadi lama. Keputusan ini kan dipercepat karena banyak protes dari siapalah. Ya, setelah cek ombak kemarin juga ya. Ya, karena banyak yang protes, maka dari itu akhirnya keluarlah keputusan ini. Dan kalau itu lama, ya feeling gue sih murni karena MU banyak pertimbangan. Karena situasi ini itu nggak ada menangnya, tinggal lu mengurangin kekalahan. That's why jadi lama. Iya itu yang tadi Panji bilang bahwa cek ombak itu, Ji. Kenapa sampai harus cek ombak? Apa sih sebenarnya kita hilang kalau sampai... Karena dia pemain bagus. Kalau soal kualitas secara sepak bola, Coach, one of the best talent di jadi IPL mungkin musim masih ini. bisa menghasilkan duit. Ya, gua jujur kalau sampai MU berada di kondisi bahwa kita masih bisa memainkan dia, itu aja gue udah sangat kecewa. Karena dia udah bukan lagi soal talent, udah bukan lagi soal sepak bola, Ji. Kalau soal kualitas,
Dengan kondisi saat ini nih MU yang sedang bobrok sayap kiri sayap kanannya ada Greenwood, wah kepake banget. Sangat amat kepake banget. Kalau Greenwood nggak ada kasus kemarin Coach. Itu akan jadi bahan pertimbangan buat cuman MU. kasus kemarin itu unforgivable buat gua, buat tadi yang lu bilang cek ombak tadi, beberapa pekerja non footballernya ya. Itu sangat amat unforgivable. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Dia layak mendapatkan kesempatan kedua? Tidak. Gue beda pendapat. Masih muda gitu. Yes. Gue beda pendapat karena gue berpikir dia masih muda. Ya. Dan tindakan ini bukan ancaman untuk ngebunuh atau apa. Bentar. No, Bahwa ini salah, definitely. Of course, Gue seperti yang lu bilang, kalau ini kejadian dengan adik gue dan apa, gue habis dong. timpa juga ya. Iya kan? Tapi somehow lu juga harus lihat kesalahan seperti ini itu terjadi sering kali. Setuju? Setuju. Dan gue pribadi berpendapat bahwa selama dia sadar, dia merasa salah, dia minta maaf, semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Di sini kita beda pendapat. But that's okay, nggak ada masalah. Sama kayak kasusnya Mendy. Mendy di drop, tapi memang ini orang brengsek lah, kasarnya begitulah, ya kan? Cuman bahwa kasusnya di drop bukan berarti reputasinya bagus kan? Tapi still gue juga bilang Mendy pun layak mendapatkan kesempatan kedua dan terjadi dia main di Lorient di Prancis. Nah gue bilang Greenwood pun layak mendapatkan kesempatan kedua. Cuman sekali lagi di antara fans MU atau penikmat sepak bola banyak yang dukung pendapat Ali, pasti ada juga yang mendukung pendapat gue. Dan gitu gue yakin Koci juga pasti walaupun mendukung seperti itu, gue yakin Koci juga sama kayak gue pasti berdiri di belakang korban. Oh iya, gue yakin nggak mungkin. Of course. Jadi gue nggak pengen argumen Koci tadi diartikan sama dia. Gue yakin Konci pun di belakang korban, mesti mendukung korban dan gue pun demikian karena apapun terjadi, gue pengen berada di belakang korban karena korban pun lebih banyak yang dirugikan dibandingkan Greenwood. Greenwood apa sih yang kehilangan sekarang dia bukan lagi pemain MU, karir dia yang harusnya mengkilap jadi enggak, tapi dia masih mungkin bermain di liga lain, bermain di level lain, itu masih mungkin. Tapi kan korbannya sekarang udah dan juga sudah melahirkan anak dan hidup bareng gitu kan. Udah hidup bareng gitu loh. Nggak mudah Koci, nggak mudah betul, sih pasti. Tapi gue membayangkannya gitu. Ada sesuatu yang dimaafkan oleh korban, jadi semua di drop. Akhirnya mereka menjadi keluarga. Bapak ibu plus anak, di mana mereka move on. Coba kita tanya ke yang cewek. Iya, maksud aku gini, emang dia nggak bisa ngerayu cewek gitu ya? Kenapa harus pakai kekerasan? Paling dirayu juga mau ceweknya. Intinya adalah pakai kekerasan. Kekerasannya. Ceweknya itu balik lagi, Nes. Jadi bahkan punya anak. Hidup bareng sekarang. Jadi mereka udah jadi keluarga kecil gitu loh. Mungkin nggak sih cewek takut kalau sampai gue nggak maafan sama nih cowok, gue jadi nggak ada yang menafkahi anak gue. Karena nggak mudah Coach, apalagi kondisi Inggris saat ini. Fluktuatif naik apa segala macam. Justru kalau itu di Indonesia mungkin bisa, kita tahu itu. Karena hidup di sini keras dan banyak gap antara miskin dan kaya itu jauh banget di Indonesia. Di Inggris kan enggak. Di Inggris kan lebih kecil, ngerti nggak? Dalam arti, kalaupun ceweknya nggak bisa cari duit jobless, masih ada bantuan dari pemerintah. We know that. Walaupun pas-pasan masih bisa. Kalau di Indonesia lu nggak kerja, lu nggak makan, kasarnya gitu kan. Kalau di Inggris kan nggak. Jadi alasan itu untuk gue ke drop. Kecuali ceweknya matre. Bisa juga dong. Dia ingin mempertahankan standar yang tinggi dan itu tanpa pemain bola dia nggak bisa dapat. Ditambah dia mereka udah punya anak. Jadi masih makin butuh dong sama Greenwood. Iya. Itu dia kebutuhan tadi soal Greenwood akhirnya memaksa dia ya udah deh kita drop aja deh. Mungkin itu kita hanya berandai, tapi faktanya adalah dia yang ngesu, dia yang tarik kembali, dia yang punya anak dengan Greenwood. Dan so far so good, semoga good terus ya. Maka dari itu gue bilang Greenwood dapat peluang kedua. Tapi yang jelas mungkin kesempatan kedua dan peluang ini untuk Greenwood, tapi mungkin bukan di Manchester United karena MU adalah sebuah brand besar yang memang pasti melibatkan banyak stakeholdersnya, ada potensi sahamnya, potensi investor, bahkan dari tim sepak bola ceweknya sampai fans wanita yang mungkin akan bisa membuat nama MU yang secara brand memang cukup besar. Mungkin kesempatan keduanya adalah mencari di luar Inggris karena gue banyak baca juga tadi dari beberapa pandit pun juga bilang Greenwood pun bahkan untuk main di Inggris juga nggak akan mungkin karena secara culture kita benar-benar benci banget sama pelaku seperti ini. Dan di timnas Inggris pun juga mungkin susah karena sejauh ini FA pun menilai dia punya attitude yang kurang bagus sejauh ini. Kalau menurut lo paling mungkin di mana main di luar Inggris? Ya terlalu berandai-andai yang Ji. Cuman gue yakin kalau top 5 league buat gue susah.
Top 5 league karena masih yang kayak tadi Panji bilang, klub sepak bola itu udah bukan lagi soal klub brand, olahraga. Ini brand, ini bisnis, dan apalagi lu mendatangkan mantan pemain MU. Mantan pemain MU itu levelnya luar biasa tinggi gitu. Kita mengharapkan ada brand yang datang juga. Kecuali Fred. Hah? Kecuali Fred. Gue yakin Fred bawa brand juga ke Galatasaray. Fenerbahce apa Galatasaray itu? Levelnya Big Mac. Ya intinya bener kata Panji, kalau untuk di Inggris dan menurut gue lebih besar lagi top 5 league tentu akan sulit karena pemain ini udah bukan lagi seorang pemain, tapi dia mantan pemain MU yang terjerat kasus ini. Mendy tadi bener kata Koci, walaupun kasusnya selesai, dia terbukti tidak bersalah, tetap namanya nggak jadi bagus gitu. Ya, tapi mungkin bedanya adalah kasusnya Mendy atau barbuk-barbuknya Mendy itu nggak dibuka secara publik ya. Kalau ini kan memang udah terbuka. Ada bukti. Banyak lagi. Medsosnya dulu kan, di banyak medsos juga. rame dan ada visualnya. Jadi Ada visualnya, memang ya. akhirnya membuat Greenwood secara reputasi lebih hancur dibandingkan Mendy. hancur. Kita kalau melihat dari Mason Greenwood, mungkin ini menjadi Mason yang harus ditutup buku sama MU dan sekarang membuka lembaran baru bersama Mason Mount yang dalam 2 pertandingan terakhir dibilang hilang-hilangan dan sekarang bahkan katanya kemungkinan cedera sebulan. Menurut lo ini bagus nggak buat MU untuk melihat apakah tanpa Mason Mount Bruno akan bisa lebih bebas, atau menurut lo ini justru PR karena dia pasti pengen melihat seberapa bisa adaptasi Mount sama MU, Ten Hag? Gue tidak mencoba dengan narasi blessing in disguise ya, gue nggak mau. Namanya pemain cedera, gue nggak seneng gitu ada pemain cedera. Gue yakin pemain pengennya fit, cuman Kalau Maguire cedera? gue senengnya dia fit. Gue nggak pengen Maguire cedera. Sebagai fans Arsenal. Apapun itu. Maguire mah cedera mental, cedera fisik. Aduh, ini yang begini nih, yang bikin mental drop nih. Kalau Nketiah cedera, gue happy. Striker, coach. Kalau bisa 6 bulan Iya. cedera. Nah, Biar cederanya- Vlahovic dibeli semua 1 September. Duit banyak, kebutuhan nggak ada. Ya buat gue namanya cedera pemain pasti gue menghindari lah gitu, karena nggak gampang bagi pemain itu cedera. Dan ada blessing in disguise-nya. Buat gue dengan cederanya Mason Mount, gue melihat semoga Ten Hag mengganti gaya permainan 4-1-4-1-nya. Karena jelas dengan 2 nomor 10 MU ini kesulitan. Kenapa? Satu, Anthony, kita mengharapkan dia bisa stretch back lawan, lalu memberikan umpan-umpan ke dalam. Ini enggak. Muter-muter, lalu shooting ke dalam. Itu pun gagal terus. Rashford, dia lebih fleksibel di sayap kiri. Dia nggak nyaman di depan karena dia punya speed, dia punya agile, dia punya kecepatan dalam bermain. Tapi di depan dia drop sendiri, dia kesulitan. Casemiro, belakang doang sendiri nomor 6, kesulitan sekali. Dia tiba-tiba nampak seperti pemain berumur 31. Lambat sekali. Dia butuh teman atau tandem yang at least bisa diajak tektokan gitu. Nah, kalau dengan cederanya Mason Mount ini terus kembali ke seperti performa musim lalu, pakai ada 2, entah Eriksen, entah McTominay menemani menemani Casemiro, lalu Bruno Fernandes diberikan kebebasan menjadi nomor 10, lu bebas mobile ke kanan ke kiri, Rashford di kiri, lalu mungkin Steve McLaren jadi striker nanti. Gila. McTominay striker. Itu dia, mendingan kayak begitu. Jadi sebenarnya seperti Arsenal udah bagus musim lalu, begitupun MU udah bagus musim lalu, cuman butuh sedikit penyempurnaan gitu. Dan buat gue dengan cederanya Mason Mount, gue harap 4-1-4-1 yang gue lihat di 2 game terakhir ini gagal gitu. Buat gue gagal, di drop, udah kembali ke 4-2-3-1 seperti musim lalu. Gimana coach, dengan cederanya Mount, Eriksen akan otomatis dapat tempat, atau menurut lo Eriksen pun mengkhawatirkan dari sisi kebugarannya sama 90 menit juga nggak bisa kan dia? Lu lihat alasan kenapa Mount gabung ke MU adalah biar Ten Hag punya seorang pemain yang bisa menjalankan perannya Van de Beek di Ajax. Karena Van de Beek udah gagal, oke? Nah, sekarang kalau nggak ada Mount, ya kembali kayak tahun lalu, 4-2-3-1. Yang gue pengen lihat justru Bruno-nya cedera, Mount-nya main di Bruno posisi cadangin itu. lah, nggak usah cedera. Oke, cadangin. Mount main di posisi itu, bisa nggak dia mendapatkan, karena space-nya kalau di Arsenal kan lebih luas. Iya, kayak waktu di Chelsea. Sekarang kan kayak orang bingung, Bruno sama, justru kalau gue bilang, ini gue baru keluar, biang keroknya MU nggak jalan itu di Bruno. Menurut gue. Iya sih. Oke? Iya. Attitude-nya, etos kerjanya juga jelek dan egois, bahkan passing-passing udah nggak nyampe lagi kayak dulu. Banyak hilang bola dia. Iya, hilang bola juga nggak fight, banyak komplain. Coba sekali-sekali dicadangin atau nggak main lah, oke? Mount yang main, lihat bisa berjalan nggak. Kalau itu berjalan, ya masa depannya suram buat Bruno. Ya karena memang dari awal Ten Hag datang, gue udah bahkan dari Rangnick gue udah memprediksi
nih kayaknya Bruno nggak akan bisa nih dengan sistem yang dipengenkan oleh Ten Hag karena dia kayaknya juga kasih kebebasan kayak Ole atau waktu zaman Sporting gitu. Karena real playmaker kan. Ten Hag nggak main dengan real Dan playmaker. untuk mendukung argumennya Koci, kalau buka statistik kan Koci kurang cocok sama statistik ya. Nah, XG non penalti paling jelek di liga musim ini Bruno Fernandes. Nah kita lihat apakah benar-benar cederanya Mason Mount ini akhirnya bisa membuka atau refreshment MU seperti performa musim lalu atau justru akan lebih buruk lagi pada 2 performa awal di 2 pekan awal Premier League ini ya. Yes, benar banget. Dan Jebretin setelah ini kita akan bahas tentang tim kesayangannya Koci yang ugly win. Penasaran kan? Setelah ini ya.